ngapain kamu di kamar aku? Aku begitu terkejut saat masuk ke kamar dan melihat ada Tari yang sedang duduk di atas ranjang. Biasa aja kali, aku cuma lihat-lihat aja kok. Karena 2 bulan lagi, kamar ini akan menjadi milik aku. Kata siapa? Kata aku. Kan barusan aku yang ngomong. Silahkan keluar sebelum aku benar-benar murka. Emang kenapa? Lu pikir gue takut sama lu? Tari semakin nyolot. Aku yang memang masih terbawa emosi saat bertemu dengan Dini tadi langsung maju. Ku tarik rambut Tari dengan sekuat tenaga. Dia yang tidak menyangka pun tak bisa menghindar. Ibu mertua, Mas Romi dan Rani yang masuk ke kamar karena mendengar teriakan Tari pun kaget. Mas Romi langsung menarik aku sehingga tanganku pun terlepas dari rambut Tari. Ada apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Tanya ibu mertua. Tahu tuh tante, aku lagi tidur. Tiba-tiba aja aku langsung dijambak. Tari berbohong. Gak mungkin. Aku tahu siapa Citra. Jika kamu gak mancing emosinya, dia gak akan kayak gini, balas Mas Romi. Udahlah mas, mas ngapain belain perempuan kampung ini? Makanya, kalau cari istri itu yang jelas. Kalau kampung kayak gini, udah pasti keluarganya nggak jelas, sehingga kelakuannya kayak preman. Sambung Rani yang mampu mancing emosiku kembali. Kulipat tangan di dada dan kutatap wajah Rani dengan tajam. Sampai Rani pun menjadi salah tingkah. Kulangkahkan kaki ke arah Rani dan plak-plak. Kulayangkan 2 tamparan pada pipi kiri dan kanannya. Mereka semua terkejut dengan perbuatanku. Bahkan ibu mertua sampai berteriak. Mas Romi pun sampai membelalakkan matanya. Jangan pernah menghina keluargaku, atau mulutmu akan kurobek. Ku berucap sambil menatap nyalang ke arah Rani. Pandanganku ku alihkan ke Tari. Tari langsung bersembunyi di belakang ibu mertua. Ternyata dia takut juga. Aku melangkah ke arah Tari dan plak-plak. 2 tamparan juga kulayangkan ke pipi kiri dan kanannya. Tari mengangkat tangannya dan berniat membalasku. Tapi langsung kutangkap tangannya dan kuremas dengan kuat sampai kuku tanganku menancap masuk ke dalam dagingnya. Jika ingin mencari simpatik, silahkan. Tapi jangan pernah berbohong untuk mendapatkan simpatik itu. Kuucapkan dengan penuh penekanan dan langsung kuhempaskan tangannya dengan kasar. Kamu lihat sendiri kan, Romi? Inilah wanita yang kamu pilih menjadi istrimu. Bahkan dia berani menampar adikmu sendiri di depan kita semua. Ucap ibu mertua dengan suara yang lantang. Citra, cepat minta maaf, ucap Mas Romi dengan penuh penekanan. Kenapa harus aku yang minta maaf? Kataku tak mau kalah. Dasar bodoh, kamu kan udah nampar kita, jadi jelaslah harus minta maaf, sambung Rani. Itu karena kamu menghina keluargaku. Rani yang kutatap langsung mundur beberapa langkah ke belakang. Dasar wanita tak tahu diri. Beraninya kamu di rumahku. Cepat berlutut dan minta maaf, atau kau keluar dari rumah ini sekarang juga. Ibu mertua berucap dengan suara yang tinggi. Ayolah, cepat ikuti kata ibu, agar suasana tidak semakin kacau. Mas Romi melihat ke arahku dengan tatapan yang tajam. Aku tidak akan berlutut untuk minta maaf, dan aku juga tidak akan pernah meninggalkan rumah ini, jawabku dengan nada tegas. Dasar tidak tahu malu, umpat Tari dari belakang ibu mertua. Kamu masih mau dihajar? Tanyaku pada Tari. Dan kamu mas, harusnya kamu bisa mengenal aku lebih dari mereka. Kamu harusnya tahu seperti apa aku. Aku takkan seperti ini jika mereka tak memulai. Aku juga kecewa sama kamu. Kamu harusnya tanya dulu, kenapa sampai terjadi seperti ini?
Bukannya langsung menyuruhku minta maaf. Sambungku lagi dengan suara yang mulai normal. Sudahlah mbak, kamu nggak usah banyak omong. Kalau nggak mau minta maaf, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Rani melihat ke arahku dengan senyum yang tak dapat kuartikan. Rumahmu? Bahkan kau hanya menumpang di sini sama sepertiku. Bedanya kamu diambil dan dirawat dari kecil. Jawabku santai. Kamu ngomong apa sih mbak? Nggak jelas banget. Ada raut bingung di wajah Rani. Oke, ku perjelas ya. Sebenarnya Mas Romi dan kamu itu hanya anak. Belum selesai aku berucap, ibu mertua langsung memotong pembicaraanku. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang juga. Semakin lama kamu di sini, kamu semakin ngawur. Aku terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Apa mungkin aku harus pergi dari rumah ini sekarang juga, atau aku harus bertahan? Kulihat ada senyum kemenangan di wajah Tari. Sepertinya dia merasa senang karena aku diusir. Saat kulihat wajah Mas Romi, dia terlihat santai tanpa ada beban. Mungkinkah Mas Romi juga menginginkan kepergianku? Sampai tidak ada niat sedikit pun untuk membelaku. Citra tidak akan pergi dari rumah ini. Suara ayah mertua mengagetkan kami semua. Akhirnya malaikat penolongku datang juga. Tapi Pak, tadi Mbak Citra sudah nampar aku. Lihat nih, ucap Rani sambil menunjukkan kedua pipinya. Iya Om, aku juga dijambak dan ditampar. Bahkan tanganku dicakar sampai. Tari juga tak mau kalah. Keputusan Papa sudah bulat. Kalian suka atau tidak, Citra akan tetap tinggal di sini, kata ayah mertua. Mas, kamu apa-apaan sih? Anak kamu dan calon mantu kamu dihajar sama wanita kampung itu. Harusnya kamu marah dan usir dia dari sini. Kok ini malah dibelain sih? Ada nada tak suka dari cara berbicara ibu mertua. Iya, Papa nih aneh. Lagian kan tadi kami sudah menyuruh Citra untuk berlutut dan meminta maaf, tapi dia tidak mau. Ya sudah, biarkan saja dia pergi. Aku syok mendengar perkataan Mas Romi. Ayo, semuanya keluar dari kamar ini sekarang. Setelah terdiam beberapa saat, ayah mertua kembali berbicara. Nggak bisa gitu dong Pak, aku nggak mau, ucap Rani dengan suara yang hampir menangis. Iya Om, aku juga nggak terima. Kalau Citra nggak berlutut dan meminta maaf atau pergi dari sini, maka aku akan menuntutnya karena telah melakukan penganiayaan. Tari berkata sambil melihat ke arahku. Kalau sampai kamu menuntut Citra, jangan salahkan Om. Kalau kamu dan Romi tidak akan pernah menikah, dan semua yang pernah kamu terima dari Romi, Om akan anggap itu sebagai hutang yang jika tak dilunasi, maka akan Om bawa juga ke jalur hukum, kata ayah mertua dengan tegas dan dingin sambil menatap tajam ke arah Tari. Kami semua kaget dengan perkataan ayah mertua, karena ayah mertua dikenal sebagai sosok yang tak pernah main-main dengan perkataannya. Akhirnya mereka semua keluar dari kamar dengan perasaan yang tak ku ketahui. Sebelum keluar, mereka semua menatapku dengan sorot mata penuh amarah dan kebencian. Bersambung.